kompresor, ya. Pokoknya sistem penggerak atau sebagai penggerak untuk transportasi, ya. Nah, itu kereta. Kereta yang Anda sering naikin itu penggeraknya adalah motor listrik. Sama kereta luku, ya. Kereta luku yang jadi kereta luku itu digerakkan motor, ya. Kan rodanya banyak, ya. Rodanya banyak. Nah, untuk menggerakkan roda, nah itu menggunakan motor. Contohnya di kereta, ya. Kereta entah Argo Bromo atau Argo apalah. Nah, itu kereta itu pembangkit, ya. Jadi kereta itu lokomotifnya itu pembangkit listrik. Listriknya disalurkan untuk menggerakkan motor, ya. Jadi koplingnya adalah kopling listrik, ya. Jadi yang kereta api itu loh. Kalau Anda di Gambir naik kereta, ya, kan ada lokomotif yang di depan, ya. Nah, itu sebenarnya pembangkit berjalan itu, pembangkit berjalan, ya, untuk menghasilkan listrik. Listriknya untuk menggerakkan motor, ya. Nah, motornya itu akan memutar roda, ya. Jadi rodanya namanya bogi. Nah, itu, ya. Jadi motor listrik itu selain dipakai di industri, juga dipakai untuk transportasi, ya. Apalagi sekarang lagi ngetren namanya mobil listrik, ya. Kedepannya mobil listrik ini nanti mulai ini, ya, udah merambah kemana-mana, ya, mobil listrik. Nah, itu penggeraknya motor listrik. Nah, itu kira-kira gambaran mesin listrik, ya. Ada motor, ada generator, ya. Nah, ini saya kan di sini motor menghasilkan ini, ya. Motor menghasilkan daya poros, ya, untuk menghasilkan daya poros, ya. Nah, itu kan gerakan, ya. Nah, gerakan kebanyakan, jadi gerakannya ini kebanyakan gerakan berputar, ya. Jadi gerakannya berputar, ya. Kan gerakan macam-macam, ya. Ada yang berputar, ada yang translasi. Nah, dalam hal ini saya membahas yang gerakan berputar, ya, bukan yang translasi. Nah, kira-kira begitu, ya, gambaran mengenai mesin listrik. Nah, ini, ya. Jadi secara rincinya, ya, secara sederhananya kayak begini, ya. Jadi ada electrical system, ada coupling medan, terus mechanical system, ya. Jadi electrical system, coupling medan, mechanical system, tinggal dibolak-balik. Butuh mechanical-nya apa, butuh electrical-nya, ya. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah coupling medan, ya. Kalau butuh mechanical berarti motor, ya. Kalau butuh electrical berarti generator. Nah, gitu, ya, prinsipnya. Nah, ini, ya. Jadi ini contoh juga ini. Jadi inputnya sebagai sumber listrik, ya. Terus ada device, ya, untuk mengkonversi, ya. Jadi device untuk mengkonversi. Jadi electromechanical energy conversion device, ya. Jadi yang mengkonversi. Nah, ini berarti untuk output mechanical berarti motor. Selanjutnya sama yang di bawah ini juga gitu, ya. Inputnya mechanical, nah, inputnya mechanical, ya. Nah, ini contohnya, ya, sumbernya prime mover. Prime mover itu penggerak mula, ya. Penggerak mula bisa turbin, ya. Jadi ini contohnya, ya, karena generator umumnya dipakai di pembangkit, ya, generator. Nah, ini electromechanical energy conversion device, ya. Outputnya listrik, berarti generator. Nah, prime mover ini bisa macam-macam, ya, bisa turbin uap dan lain-lain, ya. Muaranya tetap pasti koplingnya generator, ya, dikopel generator menghasilkan listrik. Nah, ini sebagai mahasiswa energi, ya,
maka penting belajar generator ya. Karena generator di pembangkit itu dayanya besar-besar ya. Itu lengkap ya, ada sistem pendinginnya. Nah, gambarannya kayak begitu ya. Ini. Terus ada input, ada output ya tadi ya. Pasti ada losses ya. Sini kan electromechanical converter. Nah, di sini pasti ada losses. Jadi intinya gini loh, input output nggak mungkin dayanya sama ya. Inputnya 100 kW ya, outputnya juga 100 kW. Nah, itu nggak mungkin ya. Pasti ada losses ya. Berarti ada rugi-rugi. Berarti ada daya yang hilang ya. Jadi daya yang hilang, hilangnya di mana rugi-ruginya ya. Nah, pertama ada rugi panas ya. Terus noise. Noise itu berarti kebisingan. Nah, kebisingan berarti ada gesekan ya. Jadi ada rugi mekanik ya. Jadi panas, noise berarti rugi mekanik. Terus ada rugi angin ya. Jadi rugi angin ini karena di electromechanical converter perlu namanya pendingin ya. Contohnya ini windek ya, angin. Kalau generator yang besar itu menggunakan pendingin air ya. Yang paling besar lagi menggunakan pendingin hidrogen. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada input, ada output, pasti ada losses ya. Tinggal dibolak-balik ya, inputnya mekanik, outputnya electrical, sama ya. Di tengah-tengahnya pasti ada rugi-rugi. Nah, ini contohnya ya, pengertiannya ya. Nah, ini ya. Jadi ini suatu contoh ya. Ini contoh ada A, ada M, ada nets. Nets itu jaringan ya atau grid ya. Kalau dari jaringan berarti yang masuk apa? Arus ya. Jadi yang masuk arus ya, kalau dari jaringan kan ada tegangannya ya. Nah, bebannya ke motor ya, bebannya ke motor. Nah, motor menghasilkan apa? Torsi ya, torsinya itu kodenya M ya. Jadi torsi kali N. Jadi M kali N ya. Nah, ini torsi kali putaran ya. Nah, ini menghasilkan daya poros ya. Nah, daya poros itu untuk menggerakkan sebagai penggerak beban ya. Bebannya boleh macam-macam ya. Contohnya misalkan pompa atau kompresor ya. Itu. Kompresor itu banyakkan dipakai di yang daya besar-besar ya, terutama di minyak ya. Jadi minyak itu kalau nggak penggeraknya, pompanya ya, kalau nggak motor biasanya turbin ya. Kalau di minyak yang perlu daya-daya besar ya. Jadi yang menghasilkan daya poros itu ya tadi ya motor. Motor secara elektrikal ya, kalau motor secara elektrikal. Tapi kalau turbin secara thermal sama hidro ya. Kalau turbin ya namanya turbin kan sama ya, menghasilkan daya poros ya. Jadi kalau motor itu secara elektrikal. Kalau turbin, jadi turbin nah itu bisa thermal, bisa hidro ya. Nah, itu menghasilkan daya poros. Nah, daya porosnya untuk menggerakkan beban ya. Nah, sekarang kalau dibalik ya, kalau dibalik inputnya mekanik ya. Nah, inputnya mekanik, sini inputnya mekanik ya. Nah, ini berarti apa? Turbin ya. Kalau inputnya mekanik, M-nya ini berarti turbin ya. M-nya ini berarti generator ya. Yang kode M ini berarti generator. Kalau inputnya mekanik ya. Nah, ini generator. Nah, generator ini menghasilkan listrik ya. Nah, ini ya. Jadi menghasilkan listrik masuk ke jaringan. Nah,
hasil input output tadi pasti ada rugi-rugi ya. Ada namanya losses. Nah, ini makanya efisiensinya tinggal diberi notasi ya. P2 per P1 ya. P2-nya output, P1-nya input. Nah, ini secara umumnya kayak begitu ya. Ini ya. Jadi ini ya. Tadi kan sebentar, ini sebelum lari ke sini ya. Nanti balik lagi nih, nyunsulnya keliru saya. Nah, ini ya, saya sebelum menjelaskan yang di atas ini tak turun ke bawah dulu ya. Nah, ini rangkaian magnet ya. Jadi tadi kan saya jelasin ya, motor maupun generator itu medianya adalah kopling magnet ya. Nah, berarti kalau ngomong kopling magnet berarti ada rangkaian magnet ya. Rangkaian magnet itu akan terjadi ya kalau bahannya ya. Jadi mesin listrik itu bahannya harus bahan ferromagnetik ya. Jadi bahannya harus ferro. Jadi ferromagnetik ini bisa dilalui oleh magnet ya. Jadi mesin listrik itu nggak ada yang terbuat dari aluminium atau tembaga ya, pasti besi. Nah, besinya itu adalah besi ferromagnetik. Itu ya. Terus jadi intinya itu ya. Jadi konstruksi mesin listrik bahannya ferromagnetik supaya dapat dilalui medan magnet ya, namanya rangkaian magnet. Jadi untuk menghasilkan magnet itu ada dua cara ya. Ada secara elektrikal namanya elektromagnetik. Juga ada magnet permanen ya. Untuk menghasilkan magnet. Jadi ada magnet permanen, juga ada elektromagnetik. Nah, kalau magnet permanen biasanya dayanya kecil ya, nggak terlalu besar. Tapi masih ada ya. Karena apa? Bahan untuk ferromagnetik ini jadi bahan magnet permanen itu rapuh ya. Bahan yang menjadi magnet permanen itu biasanya besinya rapuh ya, gampang pecah. Beda dengan yang elektromagnetik ya. Kalau bahan elektromagnetik itu materialnya lebih kuat ya, untuk elektromagnetik itu banyak materialnya lebih kuat. Nah, kalau ngomong elektromagnetik berarti ngomongnya adalah istilahnya adalah kumparan ya. Jadi ada kumparan untuk menghasilkan medan magnet. Terus ini ya, antara I sama H ya, I itu arus ya. Jadi kalau Anda ya megang listrik ya, jadi ada listrik, ada arus ya, ada tegangan ya istilahnya ya. Terus ada beban kan berarti ada arus ya. Nah, arus ini akan menghasilkan apa? Di sekeliling konduktor fluksi magnet ya. Nah, fluksi magnet ini, jadi fluksi magnet itu adalah rapat medan ya. Jadi fluksi ya perluas namanya rapat medan. Nah, medan magnet ini ada istilahnya kuat medan ya. Jadi ada kuat medan, kalau semakin jauh kuat medannya akan lemah ya. Jadi ada arus menghasilkan fluksi ya. Nah, fluksi itu adalah hasil dari aliran arus ya. Jadi arus membawa medan magnet ya, menghasilkan. Jadi konduktor kalau diberi arus akan menghasilkan medan magnet ya. Nah, medan magnet tadi itu akan menginduksi lah istilahnya, menginduksi ya. Menginduksi tadi namanya tadi ada istilah rapat medan ya. Kalau rapat medan kan fluksi per A ya.
Terus ada kuat medan ya. Nah, kuat medan ini istilahnya kalau semakin jauh dia akan semakin lemah. Nah, itu pengertian kuat medan. Jadi itu ya, arus menghasilkan fluksi ya. Nah, ini gambarannya ini ya, garis fluk. Ini kuncinya generator maupun motor ya. Di sini awal-awal mulanya ya. Ini awal mulanya, ini ada gambaran lagi ya. Ini ada konduktor ya, konduktor di sini digambarkan 3 biji ya, ada aliran arus. Nah, di sini menghasilkan fluksi kan. Nah, ini gabungan dari fluksi dari 3 konduktor ini yang namanya lintasan tertutup ya. Nah, di sini digambarkan ya, nah, matematiknya kayak begini ya, ada integral tertutup ya. HDL ya, DL ini jarak ya. Jadi DL ini jarak. Nah, ini menghasilkan masing-masing arus kan menghasilkan fluksi ya. Nah, ini sigma dari arus tadi menghasilkan lintasan tertutup ini. Nah, ini namanya, jadi ini namanya kuat medan ya. Jadi kuat medan semakin jauh dia akan semakin lemah ya. Ini ilustrasinya ya, jadi ilustrasi rangkaian ya, jadi ilustrasi rangkaian arus gitu loh. Nah, nanti Anda pahami ya. Jadi ceritanya kayak begitu ya. Berapa besarnya kuat medan ya, ini besarnya ya. H sama dengan I per 2πr. 2πr berarti keliling ya. Itu gambarannya ya. Tadi kalau H berarti I per kelilingnya ya. Jadi kalau semakin jauh, dia akan semakin lemah. Nah, sekarang kuat medan ya, ini kuat medan. Nah, ini kuat medan ya. Kalau kuat medan tadi fluksi perluas ya. Jadi ini kalau kuat medan, rapat medan ya, ini B ya. Ini fluksi perluas. Satuannya fluksi ini ya. Mikro Henry Weber ya per meter persegi ya. Atau Tesla. Ini ya, Tesla. Jadi ini Tesla ini yang menemukan listrik AC ya. Kan listrik itu ada DC sama AC kan. Nah, prinsip AC ini Tesla ya. Terus dia yang menemukan motor induksi ya. Makanya mobil-mobil listrik itu ya, motornya jadi sering disebut mobil Tesla ya. Nah, ini untuk menghormatin si Tesla ini. Jadi untuk listrik AC itu sebenarnya penemunya adalah Tesla ya. Penemu listrik AC ya. Karena apa kelebihannya AC? AC itu kelebihannya tegangannya bisa dinaikkan atau istilahnya ini loh, ada istilah step up atau step down ya. Medianya adalah trafo. Ini ya gambaran ya. Jadi sebelum saya menjelaskan mesin listrik ya, saya menjelaskan medan magnet dulu ya. Nah ini ya, karena penting fondasi dari generator atau motor itu adalah medan magnet. Terus ini ya, jadi itu terus ini B ya. B mu R ya, mu O kali H, WB meter persegi or T ya kan itu. Nah, ini kalau ada media lewat udara ya. Jadi ini ya, mu adalah suatu karakteristik dari medium. Disebut permeability dari medium ya. Jadi mediumnya itu kan mediumnya ya, bisa lewat udara juga bisa lewat material ya. Jadi lewat udara atau material. Nah, ini digabung ini. Kan ini mu ya. Gabungan mu ini sama dengan mu R kali mu O gitu ya. Nah, ini untuk mu O berarti dia melewatin ruang bebas ya. Ruang bebas berarti lewat celah udara.
Nah, jaraknya nggak boleh jauh-jauh, ya. Pasti lewat celah, ya, namanya ruang bebas, ya, nyebrang, istilahnya nyebrang. Itu ya, makanya tadi saya jelasin buat medan, ya. Semakin jauh dia akan semakin lemah. Nah, makanya jaraknya nggak pernah jauh. Nah, ini mu ya, permeability dari ruang bebas, ya. Karena apa? Di mesin listrik itu ada stator sama rotor, ya. Stator, rotor, terus ada celah udara. Ini ya. Jadi mu sama dengan mu R kali mu O. Sedangkan mu itu adalah permeability dari medium. Nah, mediumnya pasti banyak udara. Pokoknya mediumnya itu gabungan, ya. Gabungan mu R sama mu O. Mu O ini ruang bebas, mu R itu materialnya, ya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi mu R relatif permeability dari medium untuk ruang bebas atau penghantar listrik. Nah, seperti kalau penghantar listrik itu kan ceritanya aluminium atau tembaga atau insulator. Nilai mu R ialah ini ya, 1. Namun untuk material ferromagnetik seperti besi, kobalt, dan nikel, nilai dari mu R bervariasi. Ya, ini ya, mu R ini medianya, ya, media untuk bahan ferromagnetik. Nah, ini nilainya ya, 2000 sampai 6000, ya. Jadi untuk dilalui medan magnet. Jadi kalau digambarkan rangkaian listrik, ya, kalau digambarkan rangkaian listrik, yang mu O itu yang celah udara, sedangkan yang mu R itu bahan ferromagnetik. Nah, ini disebutin ya, ringnya untuk bahan ferromagnetik itu tergantung apa, besi, kobalt, nikel, ya, atau gabungan, ya, materialnya campuran, ya. Nah, itu nilainya 2000 sampai 6000. Nilai besar dari suatu R menyiratkan bahwa suatu arus kecil dapat ini ya, menyiratkan bahwa suatu arus kecil dapat memproduksi kerapatan blok besar dalam mesin. Nah, jadi itu ya, itu pengertian medan magnet itu harus ada medianya, ya. Ini ya, jadi medan magnet. Jadi penggunaan medan magnet ya, ini ya. Ini penjelasannya ada ya. Jadi kalau ada arus di sekelilingnya akan menghasilkan medan magnet. Contohnya itu kalau Anda praktek listrik ya, itu ada tang ampere ya. Jadi tang ampere itu untuk mengindikasikan arus ya. Jadi misalkan ya, Anda ngukur ampere ya. Nah, ngukur ampere menggunakan tang ampere ya. Tinggal Anda kalungkan aja. Karena ada arusnya kan menghasilkan fluksi. Fluksinya menginduksikan ke tang ampere ya. Indikator fluksi itu dikonversi menjadi ampere. Kira-kira begitu ya. Ini manfaat medan magnet ya. Terus di sini ya, waktu medan magnet berubah-ubah menginduksikan tegangan dalam suatu kumparan. Kawat jika melewati kumparan kawat, jika melewati melalui kumparan itu, ini adalah induksi antar kumparan ya. Jadi kumparan ketemu kumparan gitu loh. Nah, itu jadi kumparan satu diberi arus ya. Kumparan satu diberi arus, timbul fluksi kan. Lah fluksinya ini menginduksi ke kumparan kedua. Kumparan kedua akan menghasilkan tegangan ya. Nah, di sini menjelaskan kan dengan fungsi waktu yang berubah-ubah. Berarti apa? Sumber arusnya harus berbentuk sinuswida ya. Sinuswida itu kan naik turun ya. Ada siklusnya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sumbernya harus sumber AC ya. Jadi kumparan kalau diberi sumber AC
itu akan menginduksikan lagi ke kumparan kedua. Nah, kumparan kedua akan menghasilkan listrik. Nah, itu prinsip dari trafo, ya. Nah, sekarang gini, yang nomor 3 ya, pengantar ya diberi arus, ya. Nah, pengantar diberi arus kan menghasilkan fluksi. Nah, pengantar tadi ditaruh di medan magnet, ya, di tengah-tengah medan magnet. Jadi pengantar ditaruh di tengah-tengah medan magnet, ya. Setelah itu diberi arus. Nah, pengantar tadi itu akan menghasilkan suatu gaya, ya. Nah, gaya ini dipakai sebagai basis motor, ya. Nah, itu detailnya nanti digambar di bawah, ya. Nah, ini pengertiannya, ini fungsi utamanya pokok 4 ini, ya. Fungsinya medan magnet itu loh. Yang kedua, ya, sebuah kawat yang keempat ya, sebuah kawat pengantar bergerak di hadapan medan magnet, ya. Jadi kalau ada suatu konduktor ya digerakkan di tengah-tengah medan magnet, itu akan menghasilkan tegangan, ya. Jadi kawatnya akan menghasilkan tegangan. Nah, ini prinsip dari generator, ya. Berarti kan konduktor ya digerak-gerakkan, ya, kan berarti mekanik kan. Nah, digerakkan di dalam medan magnet. Nah, sehingga apa? Konduktornya tadi akan menghasilkan suatu tegangan. Namanya tegangan induksi pada kawat. Ini basis dari generator. Nah, nanti dari 4 ini ya Anda akan tahu sendiri, ya. Jadi urutan penjelasannya nanti ada di bawah. Nah, ini ya. Nah, ini efek ya, jadi hasil dari medan magnet ya. Jadi gambarannya kayak begini ya. Jadi listrik ke listrik ya. Karena koplingnya kan medan magnet ya. Nah, ini prinsip transformator ya. Listrik ke mekanik ya, kan generator ya. Jadi listrik ke mekanik motor ya. Jadi listrik ke mekanik motor ya. Medianya adalah medan magnet. Ya. Terus mekanik ke listrik. Jadi mekanik ke listrik berarti generator ya. Nah, ini 3 prinsip ini ya, tinggal di putar-putar ya, mau putar kanan atau putar kiri ya. Medianya medan magnet. Ini ya. Jadi ini prinsip dasar ya. Jadi sederhana. Nah, ini saya ilustrasikan ya. Ada kode silang ya. Ini kode positif ya sama negatif ya, atau gabungan ya, positif dan negatif. Jadi istilahnya ini Anda agak bingung ya nanti ini ya. Nah, nanti tak terusin ke bawah biar saya nggak banyak ini ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ada konduktor, ada arus yang mengalir ya. Nah, ini sekelilingnya menghasilkan medan magnet ya. Contohnya sehari-hari yang gampang itu kalau Anda mengaplikasikan di tang ampere ya. Mungkin Anda pernah praktek instalasi listrik menggunakan tang ampere ya, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Di sekelilingnya ini ada medan magnet. Pokoknya ada arus pasti menghasilkan medan magnet. Contohnya yang gampang itu sehari-hari kalau Anda di rumah ya, itu kVA meter ya. Kalau beban di rumah ya, bebannya semua dihidupin ya, pasti putarannya tambah kenceng ya, putaran meteran itu loh. Nah, itu karena ada interaksi ya, ada interaksi, jadi menggerakkan motor dia. Jadi meteran itu sebenarnya adalah prinsip induksi motor ya. Jadi tambah arus, tambah beban berarti tambah arus kan. Nah, tambah arus berarti menambah medan magnet. Medan magnetnya tambah kuat. Nah, itu diinduksikan ya, sehingga piring yang berputar itu loh, itu akan semakin cepat ya. Nah, tagihannya nanti akan
nambah ya. Kalau tagihannya nambah, yang pusing adalah ibu-ibu ya. Biasanya ngatur rumah tangga kan ibu-ibu. Nah, kebanyakan begitu ya. Ini fenomenanya ya. Jadi fenomenanya kayak begitu ya. Nah, ini penjelasannya ya, sudah ada tulisannya ya. Jadi medan magnet di sekeliling ya, di sekeliling kawat yang ada arusnya ya, sekeliling kawat yang ada arusnya. Nah, ini ilustrasinya nih. Nih ya. Ini kalau tadi ini kan konduktor ya, satu ya. Kalau kumparan ya, kumparan ini diputar-putar kayak pegas ini ya. Terus diberi arus ya. Nah, ini akan menghasilkan medan magnet ya. Nah, ini untuk trafo ya. Trafo tadi kan listrik ke listrik ya. Nah, ini ya. Di sini ada medianya ya, inti ya. Medianya adalah inti. Ini ada medianya. Yang tadi disebut permeability itu loh. Nah, ini ya. Jadi kumparan diberi arus menghasilkan fluksi kan. Fluksinya ini menginduksikan ke inti ya, fluksinya diinduksikan ke inti. Nah, ini namanya fluksi gandeng ya. Jadi ini medianya ya atau permeability-nya tadi ya, kan tadi ada mu O, mu R ya kan gitu ya. Nah, yang mu R nah ini tergantung dari intinya ini ya, tergantung bahannya apa ya, itu. Karena perkembangan teknologi sekarang ya, mesin-mesin listrik kalau zaman dulu besar-besar ya, semakin hari konstruksinya semakin kecil, tapi tenaganya tambah kuat. Karena apa? Materialnya sudah ditemukan material yang terbaik ya. Jadi sudah ditemukan material yang terbaik ya. Juga kuat ya, menghasilkan medan magnet yang paling kuat itu. Ini ya, yang tadi ya. Jadi ini untuk prinsip motor ya. Tadi yang nomor berapa tadi ini? Ini coba ya Anda materinya kan udah tak kasih ya. Motor ya. Motor berarti yang nomor tadi yang nomor 2 trafo ya. Sekarang yang nomor 3 ya. Ya, ini yang nomor 3 sekarang. Ini yang nomor 3 ya. Konduktor ya. Konduktor diberi arus ya. Nah, jadi ini konduktor di tengah-tengah medan magnet diberi arus ya. Nah, karena diberi arus ada interaksi medan magnetnya konduktor sama medan magnet sehingga menghasilkan apa? Gaya. Nah, ini prinsipnya motor ya. Jadi konduktor kalau diberi arus di tengah-tengah medan magnet, konduktornya akan menghasilkan gaya gitu loh. Ya. Nah, ini prinsip motor ya. Untuk memudahkan ya supaya Anda cepat hafal, nah ini ada gambar tangan ya. Jadi ada gambar tangan yang jempol arah arus, yang B arah medan magnet ya. Jadi B ini rapat medan. Rapat medan adalah fluksi per A. Itu. Sebentar ya. Ada ajan maghrib, ajan lohor ya.